Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas kelompok yang kami buat, yaitu tugas IMK, Interaksi Manusia dan Komputer. Kami berasal dari kelompok 4 yang beranggotakan 7 orang. Dengan saya sendiri, perkenalkan, nama saya Muhammad Diaul Haq dengan NIM 19 1503 6068. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakangnya bermula dari keresahan atas minimnya rumah sakit yang kurang memaksimalkan fasilitas teknologi modern. Berangkat dari hal tersebut, maka kami menawarkan solusi sebuah layanan kesehatan yang berbasis teknologi modern, yang mana bisa diakses kapan saja dan di mana saja, memudahkan masyarakat mengakses informasi dan layanan kesehatan yang disediakan. Yang kedua adalah metode pengembangan perangkat lunak yang kami pilih. Metode pengembangan perangkat lunak yang kami pilih adalah metode waterfall atau model air terjun. Waterfall model sendiri adalah pendekatan klasik dalam pengembangan perangkat lunak yang menggambarkan metode pengembangan linear dan berurutan. Ini terdiri dari 5 hingga 7 fase. Setiap fase didefinisikan oleh tugas dan tujuan yang berbeda, di mana keseluruhan fase menggambarkan siklus hidup perangkat lunak hingga pengirimannya. Setelah fase selesai, langkah pengembangan selanjutnya mengikuti dan hasil dari fase sebelumnya mengalir ke fase berikutnya. Di sini kami mengambil contoh 5 fase, yaitu fase requirement analysis, design, development, testing, dan maintenance. Yang berikutnya ada 16 prinsip. Yang pertama itu user compatibility. Pada aplikasi ini menu memiliki warna dasar yaitu ungu dengan sedikit tampilan warna putih, sehingga tidak membuat mata user cepat mengalami kelelahan. Yang kedua itu ada product compatibility. Aplikasi ini sudah dibuat dengan sesederhana mungkin sehingga user tidak perlu mengingat banyak fungsi. Yang berikutnya ada task compatibility. Aplikasi ini didesain dengan tampilan yang sangat sederhana sehingga user dapat menggunakannya dengan mudah. Seperti misalnya ketika user ingin mengisi profil pasien, maka user hanya perlu memasukkan nama, jenis kelamin, umur, alamat, pekerjaan atau pendidikan, serta menambahkan foto dirinya, maka sistem akan menyimpan data user tersebut setelah user tersebut menyetujuinya. Lalu yang berikutnya ada workflow compatibility. Alur pekerjaan dalam menu ini sudah terurut dan sederhana sehingga user tidak perlu mengalami kesulitan dalam menjalankan program. Selain itu, menu pilihan pada aplikasi ini juga tidak banyak sehingga semakin memudahkan user menggunakannya. Yang berikutnya ada konsistensi. Tampilannya itu berupa penerapan warna dominan yaitu ungu dan sedikit warna putih. Struktur menu, font, dan format desain yang ada pada aplikasi ini sudah seragam, sudah sama, sehingga user dipastikan tidak akan mengalami kesulitan pada saat berpindah posisi atau berpindah lokasi dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang berikutnya ada familiarity. Tampilan pada aplikasi ini tuh bersifat umum dari segi tata letak setiap kategori seperti pilihan riwayat, layanan kesehatan, serta informasi publik, dan model-model icon yang ada di menu merupakan hal yang sudah sangat sering dijumpai oleh user. Berikutnya ada simplicity. Setiap kategori pada menu tampilan aplikasi dibuat sangat sederhana, sangat simpel. Namun setiap kategori itu ditampilkan dengan jelas. Yang berikutnya akan dijelaskan oleh Suhaira. Saya akan menjelaskan tentang kontrol. Prinsip kontrol ini berhubungan dengan tingkat konsentrasi user yang selalu berubah-ubah. Kejadian salah ketik merupakan hal yang biasa bagi seorang user. Jika user mengalami kesalahan pada aplikasi ini, otomatis akan membawa kembali ke menu data diri.
Yang ke-10 ada what you see is what you get. Apa yang dilihat adalah apa yang didapat di dalam aplikasi. Informasi yang dicari atau diinginkan harus sesuai dengan usaha dari user pada saat mencari data dan juga harus sesuai dengan data yang ada pada aplikasi sistem atau software. Seperti kita mencari daftar riwayat kesehatan. Yang ke-11 ada flexibility. Software engineer harus membuat berbagai solusi penyelesaian untuk satu masalah aplikasi, memiliki solusi yang dimana jika user mengalami kesulitan untuk mendapatkan tenaga medis secara manual, maka user dapat menggunakan aplikasi kesehatan untuk mendapatkan bantuan medis. Yang ke-12 ada responsiveness. Setelah user memasukkan suatu inputan atau data ke dalam aplikasi sistem melalui antarmuka sistem, aplikasi ini dibuat langsung memberikan tanggapan atau respon dari hasil yang diinputkan. Yang ke-13 ada invisible technology. Aplikasi ini memiliki kelebihan untuk user, di mana user bisa mendapatkan update dari aplikasi kesehatan berupa berita tentang kesehatan dan saran-saran menanggulangi penyakit. Yang ke-14 ada robustness. User mendapatkan pemberitahuan bahwa ada berita update terbaru tentang kesehatan. Yang ke-15 ada protection. Protection yang dimaksud di sini adalah user merasa nyaman dan tetap merasa nyaman ketika dia melakukan kesalahan, yaitu jika user melakukan kesalahan seperti salah dalam memasukkan data diri, maka user dapat melakukan login ulang pada aplikasi kesehatan. Yang ke-16 ada ease of learning, ease of use. Adanya kemudahan dalam mengoperasikan software. Kami sudah memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi user dalam menggunakan aplikasi kesehatan. Use case memiliki 3 aktor, yaitu dokter, admin, pasien. Tugas dokter memberikan resep dan melakukan pemeriksaan kepada pasien. Sedangkan admin memiliki tugas menambahkan, menghapus, dan mengupdate data pasien dan data rumah sakit. Sedangkan pasien tugasnya melihat riwayat dan konsultasi dan membeli obat. Jadi dalam kesempatan kali ini saya mendapat bagian untuk menjelaskan rancangan skenario dari aplikasi e-kesehatan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam aplikasi e-kesehatan ini kami mempunyai 3 use case atau 3 user yang menjadi aktor di aplikasi kami kali ini, yaitu pasien atau user, admin, dan juga dokter. Jadi skenario yang sudah saya rancang kali ini terdiri dari 11 skenario. Yang pertama ada login, yaitu cara agar masuk ke website untuk mengakses layanan e-kesehatan, yang dimana aktornya di sini ada 3, yaitu pasien atau user maksudnya, admin, dan juga dokter. Kemudian ada yang kedua, yaitu pembelian obat, yaitu pasien melakukan transaksi obat dari resep dokter, yang dimana aktornya di sini adalah pasien atau user. Yang ketiga adalah melihat riwayat penyakit. Deskripsinya adalah cara pasien mengetahui penyakit yang diidapnya setelah melakukan pemeriksaan oleh dokter. Aktor yang di sini yang berperan adalah pasien dan user. Kemudian yang keempat ada menambahkan data obat. Deskripsinya adalah proses admin menambahkan data obat ke pilihan pasien. Aktornya di sini adalah admin. Yang kelima ada mengupdate data obat, yaitu proses admin mengganti data obat ke pilihan pasien. Di sini juga admin yang berperan. Kemudian yang keenam ada menghapus data obat. Proses admin menghapus data obat ke pilihan pasien. Di sini juga aktor yang berperan adalah admin. Kemudian yang ketujuh ada menambahkan data rumah sakit, yang dimana proses admin menambahkan data mitra rumah sakit ke pilihan pasien, yang dimana dalam aktor kali ini admin juga berperan. Yang kedelapan adalah mengupdate data rumah sakit. Mengupdate data rumah sakit, deskripsinya adalah proses admin mengganti data mitra rumah sakit ke pilihan pasien.
yang dimana aktor dalam kali ini adalah admin juga. Kemudian yang kesembilan ada menghapus data rumah sakit. Deskripsinya adalah proses admin menghapus data mitra rumah sakit kepilihan pasien. Dan lagi-lagi aktor yang berperan adalah admin. Kemudian yang ke-10 ada memberi resep, yang dimana di sini adalah proses dokter yang sedang memberikan resep yang langsung tertuju ke pasien. Di sini aktor yang berperan adalah dokter. Kemudian yang ke-11 yang terakhir yaitu memberikan hasil pemeriksaan, yaitu suatu proses dokter memberikan hasil pemeriksaan yang langsung ke riwayat pasien. Aktornya di sini adalah dokter. Oke, selanjutnya saya akan kembali menjelaskan tentang rancangan navigasi dari aplikasi e-kesehatan yang sudah kami buat. Jadi untuk rancangan navigasi aplikasi e-kesehatan yang sudah kami buat, maka kami simpulkan bahwa rancangan navigasi yang kami ambil termasuk dalam model navigasi hierarki. Mengapa saya bisa mengatakan rancangan navigasi e-kesehatan adalah model navigasi hierarki? Itu semua dikarenakan karena aplikasi atau sistem dari e-kesehatan ini, setelah saya mengamati lebih jauh dan melihat lebih dalam, terdapat master page atau halaman utama pertama, yang dimana halaman utama ini memiliki lagi turunan ke bawah, yaitu slide page atau biasa disebut halaman utama kedua, dan seterusnya. Oleh karena itu kami simpulkan bahwa rancangan navigasi aplikasi e-kesehatan ini adalah termasuk model navigasi hierarki. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang prototipe dari e-kesehatan yang kelompok kami buat. Nah, jadi pertama yaitu adalah profil. Nah, jadi profil di sini adalah syarat utama atau syarat yang paling penting untuk mempunyai akun e-kesehatan tersebut. Nah, yang terdiri dari nama, jenis kelamin, umur, alamat, dan pendidikan atau pekerjaan. Nah, jadi jika kalian ingin menggunakan profil dari e-kesehatan ini, kalian wajib untuk mengisi data diri tersebut yang sudah tertera untuk diisi di e-kesehatan tersebut. Nah, dan yang kedua ini ada beranda. Nah, jadi di beranda ini kalian akan diberikan tempat untuk melihat menu yang diberikan di aplikasi atau web e-kesehatan tersebut. Nah, yang pertama itu adalah profil, yang kedua informasi publik, yang ketiga adalah layanan e-kesehatan dan juga riwayat. Entah itu riwayat dari pembelian obat atau konsultasi online. Nah, dan juga di sini adalah menu pencarian. Di sini juga disediakan menu pencarian. Nah, di atas ini jika kalian ingin mencari contohnya mungkin dari dokter terbaik atau sesuatu tentang kelengkapan di rumah sakit yang ingin kalian tuju dan juga obat-obatan. Nah, kalau di menu pencarian yang kedua ini yang di tengah dengan lambang pencarian yang berwarna oranye, itu adalah untuk mencari tenaga medis atau dokter konsultan ya, pilihan-pilihannya mungkin bisa dicari di situ. Nah, dan juga di beranda ini kalian akan disuguhkan tentang artikel dan juga beberapa menu lainnya juga, mulai dari tata cara booking, antrian, berita kesehatan, dan juga mitra rumah sakit. Nah, selanjutnya itu adalah informasi publik. Nah, jika kalian masuk ke menu informasi publik, di sini kalian akan disuguhkan beberapa menu lagi. Yang pertama itu adalah tata cara booking antrian, yang kedua adalah berita kesehatan, dan juga mitra rumah sakit. Nah, jika kalian masih bingung nih, contohnya masih bingung dengan cara booking antrian, kalian di sini akan diberitahu tata caranya.
Dan juga jika kalian ingin mencari tentang berita kesehatan di bulan ini, di tahun ini, kalian tinggal memencet atau menekan bagian berita kesehatan tersebut yang udah tertera di nomor 2. Dan juga yang ketiga itu adalah mitra rumah sakit. Nah, apa sih mitra rumah sakit ini? Nah, jadi di sini kalian akan diberitahu informasi tentang rumah sakit yang kalian ingin cek kelengkapannya dan juga alamatnya dan tenaga medisnya. Nah, berikutnya ini adalah kita masuk di informasi publik tetap, tapi kita masuk ke menu tata cara booking. Nah, di sini kalian akan diberitahu cara-caranya dan menu-menunya yang harus kalian isi jika ingin membooking antrian di rumah sakit yang ingin kalian tuju. Yang pertama itu adalah daerah atau provinsi yang kalian harus isi. Yang kedua itu adalah rumah sakit. Dan yang ketiga itu adalah poli. Dan nama berikutnya adalah nama lengkap dan juga umur, jenis kelamin. Nah, jika kalian sudah mengisi semuanya, kalian tinggal memencet OK. Nah, dan di situ nanti akan ada sendiri rumah sakit yang kalian inginkan dan nomor antrian berapa yang kalian dapat ketika kalian mengambil online dengan aplikasi e-kesehatan ini. Nah, yang kedua itu adalah tetap di informasi publik. Nah, tapi kita masuk ke menu berita kesehatan. Nah, jadi di berita kesehatan ini kalian akan diberitahu tentang berita update yang ada pada menu ini. Nah, ini contohnya ini saja, kan di musim ini kita sedang melawan corona kan. Nah, di sini akan diberitahu tentang berita corona yang terjadi di saat ini, di hari ini juga. Nah, yang ketiga ini kita masuk ke mitra rumah sakit. Nah, di mitra rumah sakit sendiri ini akan beritahu tentang informasi tentang di rumah sakit yang ingin kalian tuju. Contohnya ini saja. Dia di sini akan memberitahu contoh saja ya. Ini ada rumah sakit Abdul Wahab Syarani Samarinda. Nah, di sini dia akan memberitahu tentang alamat, nomor telepon yang bisa dihubungi dan juga gambaran rumah sakit tersebut. Nah, kita lanjut ke menu layanan e-kesehatan itu ya di sebelah kanan dari riwayat. Nah, di sini akan diberi juga 3 menu lagi. Yang pertama itu adalah booking antrian pemeriksaan dan konsultasi online, dan yang ketiga itu adalah pembelian obat. Nah, jika kalian masuk ke 3 menu ini, kalian akan diarahkan lagi ke menu berikutnya. Contohnya saja kita masuk ya. Ini konsultasi online. Kalian di sini akan diberitahu tentang atau disuruh mengisi tentang menu-menu yang kalian harus syarat-syarat yang harus kalian penuhi, yaitu daerah atau provinsi kalian di mana tinggal, dan juga poli yaitu penyakit yang sedang kalian idap, dan juga pilih dokter. Nah, jadi nanti ketika kalian sudah memilih dari dua yang harus kalian isi ini, daerah dan poli itu yang penyakit yang kalian idap, nanti di situ kalian akan diberitahukan atau diberi pilihan tentang dokter mana yang kalian ingin ajak untuk konsultasi online. Nah, yang berikutnya ini adalah masih di menu layanan kesehatan, tapi di sini kalian akan masuk ke menu antrian atau pemeriksaan, booking antrian pemeriksaan. Nah, di sini kalian juga harus mengisi lagi sesuai dengan tata cara yang tadi, yaitu daerah, provinsi, rumah sakit, poli, nama lengkap, umur, jenis kelamin dan sebagainya. Nah, yang ketiga ini adalah layanan kesehatan pembelian obat. Nah, di sini kalian juga akan disuruh untuk mengisi lagi, mulai dari daerah, provinsi, pilih apotek atau rumah sakit yang ingin kalian datangi untuk pembelian obat melalui online, dan juga jenis obatnya. Nah, ini dia menunya. Ini adalah menu dari riwayat. Nah, nanti di riwayat ini kalian akan diberitahu lagi, dikasih 3 pilihan lagi, yaitu riwayat pembelian obat, riwayat konsultasi online, dan riwayat pemeriksaan. Nah, jadi di sini kalian akan diberitahu kapan kalian terakhir melakukan pembelian obat, konsultasi online, dan juga pemeriksaan. Di sini juga kalian akan diberitahu tentang riwayat lah. Contoh-contoh kayak kapan
di tanggal berapa saja kalian melakukan pembelian obat, konsultasi online, dan riwayat pemeriksaan. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya dengan membaca jaringan semantik dan LKT. Pertama-tama saya mulai dengan jaring LKT-nya terlebih dahulu. Di menu dan beranda, navigasinya digunakan adalah klik profil untuk menuju halaman profil, klik informasi publik untuk menuju ke halaman informasi publik. Yang ketiga adalah klik riwayat untuk menuju ke halaman riwayat pengobatan. Dan 4, klik layanan e-kesehatan untuk langsung menuju ke layanan kesehatan dengan menggunakan teks Arial 12. Baik, yang berikutnya adalah profil pengguna. Di profil pengguna ini akan muncul nama dari kita atau user sebagai pasien, yang berisikan nama, jenis kelamin, umur, alamat, dan pekerjaan atau pendidikan. Dengan teks yang digunakan adalah Calibri 14 poin. Yang berikutnya adalah informasi publik. Dengan navigasi adalah dipilih salah satu lah informasi publik yang ingin dilihat. Misalnya jika ingin tata cara booking, maka akan menuju ke tata cara pembookingan antrian. Dengan keterangan menggunakan source, dengan teks menggunakan Source Sense Pro 14 poin. Oke, yang berikutnya adalah mitra rumah sakit. Di mitra rumah sakit ini kita memilih rumah sakit yang ingin kita lihat. Misalnya saya memilih rumah sakit Abdul Wahab Sarani, maka saya akan mencari rumah sakit Abdul Wahab Sarani. Dengan teks yang digunakan adalah Calibri 12 poin. Yang berikutnya adalah informasi tentang berita kesehatan. Dengan navigasinya adalah mengklik berita yang ingin dilihat. Dengan keterangan teks menggunakan Calibri 12 poin. Yang berikutnya adalah informasi publik tentang tata cara booking antrian. Navigasi yang digunakan adalah untuk melihat tata cara booking antrian. Dengan teks menggunakan Source Sense Pro 12 poin. Yang selanjutnya adalah menu layanan kesehatan. Dengan navigasinya adalah untuk melanjutkan layanan ke halaman selanjutnya dengan menggunakan teks menggunakan Source Sense Pro 14 poin. Yang berikutnya adalah menu untuk layanan kesehatan untuk pembelian obat. Navigasi yang digunakan adalah klik cari untuk mencari obat yang ingin dibeli setelah menginput data. Dengan keterangan input teks menggunakan Sketchstick UI 12 poin dan bottom menggunakan Sketchstick UI 12 poin. Yang berikutnya adalah konsultasi online. Dengan navigasi adalah klik cari untuk melakukan konsultasi online. Keterangan input teks menggunakan Sketchstick UI 12 poin dan button yang menggunakan Sketchstick UI 12 poin. Oke, yang berikutnya adalah menu riwayat kesehatan. Di sini pasien berhak melihat riwayat apa saja yang dia lakukan. Navigasinya adalah pilih salah satu informasi publik yang ingin dilihat. Dengan keterangan teks menggunakan Source Sense Pro 14 poin.
Oke, itu saja sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang selanjutnya adalah jaringan semantik. Di sini jaringan semantik itu dimulai dari login dokter, admin atau pasien, dan masing-masing menuju halaman homepage-nya masing-masing. Misal, pasien menuju halaman homepage pasien, kemudian pasien memilih untuk melakukan reservasi atau melihat riwayat penyakit, dan maka alurnya akan menuju, jika memilih melakukan pendaftaran dan reservasi, maka pasien akan diarahkan menuju melakukan pendaftaran. Kemudian setelah itu adalah melakukan pemeriksaan. Setelah melakukan pemeriksaan, dari dokter akan memberikan resep kepada pasien, dan pasien akan melakukan pembayaran untuk obat yang diberikan oleh dokter tersebut. Kemudian dari pembayaran maka kembali ke homepage, dan di sini pasien bisa melihat penyakit, riwayat penyakitnya, atau keluar atau logout. Dari dokter bisa masuk ke halaman homepage-nya, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian memberikan obat kepada pasien, dan itu juga login admin. Nah, untuk admin, homepage admin ada. Untuk admin dimulai dari login kemudian ke halaman homepage. Admin berhak menambahkan dua hal, yaitu obat, membuka dua hal. Login, admin dimulai dari login kemudian homepage. Kemudian admin bisa memilih untuk pembelian rumah sakit atau obat. Jika admin memilih obat, maka admin berhak melakukan mengupdate data obat, menghapus data obat, dan menambahkan data obat. Begitu juga kalau dia memilih rumah sakit, maka admin berhak mengupdate data rumah sakit, menghapus data rumah sakit, dan menambahkan data rumah sakit.